Oke, halo bro. Balik lagi di review mobil Marvin Get Rich. Nah, hari ini yang gue mau review adalah Innova Venturer yang merupakan tipe tertinggi dari Innova, tipenya yang bensin, tahunnya 2019 dan kilometernya kayak biasa udah pasti antik lagi. Oke, langsung kita bahas aja dari bagian depannya. Perbedaannya apa sih yang Venturer dengan Innova yang tipe biasa atau tipe G atau tipe V-nya? Pertama yang paling beda adalah di bagian grillnya. Di bagian grillnya di sini agak sedikit berbeda dibanding tipe G dan tipe V. Yang kedua adalah ada di body kitnya. Kalau Venturer dia semuanya udah ada body kit bawahnya ini. Dari depan, samping, dan belakang semuanya juga ada. Nah, perbedaan berikutnya di bagian depan adalah di bagian headlampnya. Dimana kalau misalnya Venturer, headlampnya dia udah proyektor dan di sini dia udah ada LED-nya gitu. Kalau yang tipe V atau tipe G dia belum ada. Langsung aja kita ke samping. Di bagian samping kayak yang gue udah bilang, kalau misalnya tipe Venturer itu dia ada body kit tambahannya. Di bagian sampingnya, over fendernya juga dia ada tambahan. Dan kalau di bagian samping yang paling beda ada di velgnya. Kalau Venturer itu velgnya dia all black, black Dove kayak gini, dan ini original. Bukan kita repaint. List spionnya juga dia chrome. Handle-handlenya udah chrome. Di bawahnya juga dia ada list chrome-nya. Velgnya juga cakep. Dia sebenarnya kayak yang tipe Q, cuman warnanya black Dove dia. Nah, paling cakep sih menurut gue di bagian belakangnya. Perbedaannya kalau misalnya Venturer tipe belakangnya adalah di bagian sininya. Dia ada eton di samping sini, eton di samping sini. Dan di sini ada tulisan Venturer. Nah, kalau misalnya bagian luarnya udah beda, dalamnya juga banyak perbedaannya antara tipe G, V, dan yang Venturer. Kita buka pintunya aja, langsung kelihatan bedanya. Kalau bagian sininya, Venturer itu dia all black. Kalau misalnya tipe V, bahannya itu dia warnanya agak kayak coklat-coklat gitu, kayak motif macan modelnya. Dan di sini dia udah ada wood panelnya. Dan ini semua full original untuk yang tipe Venturer. Nah, perbedaannya lagi ada di bagian dalamnya. Nanti langsung aja kita masuk ke dalam. Kita bahas perbedaan di bagian row tengahnya. Kalau Venturer di bagian belakangnya dia bentuknya kayak pilot seat gitu. Jadi tengahnya kosong, kayak 2+2. Di sini dia ada handrest. Oh iya, kalau Venturer itu joknya udah kulit. Ini asli kulit dari sananya, bukan dari kita yang lapisin. Emang aslinya udah kulit. Terus perbedaannya lagi adalah di TV-nya. Dia di tipe Venturer itu udah dapet TV built-in dari Toyotanya resmi. Kalau misalnya bagian atasnya sama kayak tipe V atau tipe Q, dia udah ada ambient light-nya juga buat ngontrol AC di sini. Dan dia di sini ada meja juga buat kita naruh laptop atau buat makan. Di sini udah dilengkapi dengan aksen-aksen wood panel juga, sampai ke depan semuanya udah ada aksen wood panelnya. Interiornya sih mobilnya juga nyaman banget, masih rapi banget. Kilometer masih 5.000, mobilnya masih bau baru. Masih banyak yang plastikan-plastikan kayak di head unit sininya. Sorry, di TV belakangnya. Ini masih ada plastikan covernya. Di visor-visor atasnya semua masih plastikan. Untuk row ketiganya juga termasuk lega. Venturer ini kayak Innova pada umumnya lah. Row ketiganya juga masih lega dan nyaman. Buat yang duduk di belakang ini juga enak banget karena lega banget. Gua lumayan tinggi, headroomnya juga masih jauh, legroomnya juga jauh. Buat duduk di belakang enak banget buat disupirin. Nah, buat duduk di bagian belakangnya juga lumayan enak karena kursi belakangnya udah bisa di recline juga, bisa disenderin. Ini posisi kursi depan kita agak majuin dulu. Ini bisa kita naikin kayak gini. Ini bisa adjust lagi. Kalau misalnya di bagian belakang buat gua yang tinggi, ini sih termasuk lega. Legroomnya masih cukup, headroomnya masih enak, duduk di belakang juga nggak nyiksa lah. Buat orang-orang dewasa kayak gua. Buat bagasinya juga masih cukup lega. Ini kursi sebelah kiri tinggal kita turunin lagi. Kalau misalnya ada satu orang tambahan. Dan kalau karena ini tipe Venturer, jadi kalau lu keluar masuk dari mobil ini, nggak usah lipat-lipat jok depannya lagi. Lu tinggal lewat tengahnya aja. Kayak gini, kita bisa langsung keluar atau duduk di bagian depan. Nggak usah ngelipat kursinya lagi. Enak banget. Handrest juga ada di kiri dan kanan. Dua-duanya ada. Nah, langsung aja kita coba masuk ke dalam. Karena ini tipe Venturer, jadi dia udah start stop engine. Di sini tinggal kita nyalain aja. Dia udah sistem keyless, terus sudah ada easy entry juga. Di luar tinggal kita pencet aja buat lock dan unlock pintunya. Nah, ini yang tipe Venturer, jadi dia ada aksen wood panelnya di atas setirnya.
Di sini ada wood panel, di sini ada wood panel. Terus di sini dia ada ambient slide-nya juga di sini. Ini banyak juga orang-orang yang nyari ambient slide-nya buat pasang di mobil kayak expander gitu-gitu, banyak yang custom buat ngambil ambient slide yang ininya. Warnanya juga keren, biru-biru muda gitu, elegans banget. Nah, ini yang tipe Venturer juga dia sama kayak tipe V dan tipe Q. AC-nya bukan model AC kompor lagi yang kayak tipe G. Dia udah model touch sentuh-sentuh semua dan udah ada layarnya. Head unitnya sebenarnya sama aja sama tipe V atau yang lainnya, nggak ada perbedaan. Nah, cuman yang paling gue demen dari Innova adalah karena kompartemen buat naruh barangnya banyak banget. Di sini ada tempat buat naruh barang, situ bisa buat naruh barang. Di sini ada cup holder lagi, ada glove box tengah, ada buat cup holder lagi di sini. Di situ juga ada cup holder, jadi buat naruh barangnya tuh luas banget lah. Ini juga udah ada sensor parkirnya di sini, di bagian depan dan bagian belakang. Kalau misalnya ada obstacle yang mendekat, dia bakal langsung bunyi. Udah ada parking sensor juga di selain obstacle itu. Terus spionnya juga dia udah otomatis retract-nya. Udah nggak pakai tangan lagi, udah otomatis, udah pakai elektrik. Kaca juga udah full auto, 4-4-nya, kita tinggal pencet aja semuanya. Dia full automatic, turun dan naiknya. Naiknya juga semua udah full auto. Gitu. Nah, kayak gue bilang tadi, visor atasnya ini masih plastikan, emang masih apa adanya. Karena kilometernya juga masih low banget, walaupun tahun 2019 kilometernya baru 5.000, itu termasuk sangat low buat Venturer. Pajaknya juga ini panjang, pajaknya bulan 10, tahunnya 2022, masih full 1 tahun. Mobil masih rapi banget, nggak ada kendala. Karpet juga semua masih lengkap. Oh iya, karpetnya juga beda. Kalau yang Venturer itu karpetnya warna hitam, model kayak gini. Terus dia karena tipe tertinggi di Toyotanya juga, untuk yang Toyota Innova, jadi dalamnya semua full black, mewah banget dan elegans banget. Nah, ini bagian AC-nya, dia lumayan mewah, nggak kayak yang tipe G, masih puter-puteran gitu. Dia udah modelnya semi digital, udah ada layarnya di sini buat matiinnya, rear fogger, ini untuk front fogger, dan buat ngarahin AC-nya mau keluar dari bagian depan sini atau dari kaki. Ini buat sirkulasi udara, mau muter di dalam atau ambil udara dari luar. Ini untuk AC-nya, dan tapi dia masih belum dual zone AC-nya, masih untuk kiri dan kanan dia belum dual zone, masih biasa aja. Itu ini buat ngatur fan speed-nya, ini buat temperaturnya di sini di kanan. Head unitnya juga oke, udah ada kamera mundurnya juga. Kamera mundurnya juga ada built-in dari Toyotanya, standarnya. Nah, di sini dia ada laci lagi untuk di atas. Kompartemennya banyak banget. Di sini ada laci, di bawah dia ada laci lagi. Nah, ini mobil juga masih lengkap banget. Ini panduan buat TV belakangnya masih ada. Ini bekas puringan. Ini manual book. Ini bon-bon servisnya masih ada. Nah, ini service booknya masih lengkap semua. Mobil full service record di Toyota dari baru. Mobil juga tangan satu. Untuk safety-nya juga lumayan oke. Ini udah ada airbag, di sini udah ada airbag, di situ udah ada airbag. Di kursinya, tapi di kursi dia belum ada airbag. Airbagnya baru ada 2 aja. Tapi udah cukup baik lah mobil ini buat safety-nya. Dalamnya juga gue berasa mewah banget, nyaman. Jok kulitnya berasa mewah, full black interior. Dan gue paling demen mobil ini kalau misalnya kita bawa malam, karena ambient light-nya keren banget pas malam-malam. Oke. Oh ya, ini masih ada kartu garansi juga untuk kaca filmnya. Kaca filmnya dapat dari Toyotanya 3M. Ini masih ada semua. Sampai kartu-kartunya, kartu garansinya juga semua masih ada. Masih lengkap. Nah, ini juga dapat remote dari Toyotanya. Ini remote untuk yang TV belakang, yang ini. Masih plastikan, baterainya aja belum dipasang dari orang sebelumnya. Hampir nggak pernah dipakai. Ini remote buat TV depannya. Ini juga safety buat bukanya belum dicabut. Ini masih belum pernah dipakai dua-duanya. Masih plastikan, masih mulus banget. Kita habis ini langsung bahas aja ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya dia belum power back door bagasinya. Di sini dia ada kamera. Bagasinya masih manual. Ini karpet semua masih bawaan. Ini buat first aid emergency kitnya sama segitiga daruratnya. Ini kursinya masih posisi ke atas. Kalau buat turunin kita tinggal turunin aja ke sini sampai dia ngeklep, terus kita tinggal tarik naik ke atas. Nah, jok belakangnya juga udah kulit. Headrestnya juga dia ada 3 untuk sebelah kanan,
kiri dan tengah. Bagian tengahnya dia ditaruh di sini. Ini headrest belakangnya nanti tinggal kita tancapin ke sini aja. Itu. Untuk headrestnya juga semua masih lengkap, karpetnya semua lengkap, masih full original, nggak ada yang diubah-ubah. Toolkit juga semua lengkap, nggak ada yang kurang. Dalamnya juga keren banget, ini mobil rapih banget, nggak ada yang cacat. Mobil catnya masih full ori, nggak ada sol-solan, interior juga nggak ada repair-repairan. Semua masih full original kayak mobil baru. Buat yang penasaran sama mobil ini, mau kepo-kepoin, mau nanya-nanya, atau sekedar mau cek kondisi mobilnya, boleh langsung WA atau DM ke Instagram kita. Di Instagram kita di Get Rich Auto, atau bisa juga WA ke nomor di bawah. Buat yang penasaran, kita kasih teaser dulu harganya. Harganya untuk tahun 2019 harga di 300 jutaan aja. Udah di bawah 400 juta udah dapat mobil mewah kayak gini. Nyaman, bantingannya enak, bensinnya juga termasuk lumayan irit. Perfect banget lah. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Kalau misalnya mau sekedar nanya-nanya atau minta hitungan kredit, boleh langsung WA atau DM ke Instagram kita. Thank you guys.